tujuannya sama-sama belajar. Perkenalkan, saya Audia Warga Musdalifah dari SDN Balai Mama 01 pagi. Di sini saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam di kelas H dengan fasilitator saya, Pak Edi dan Bu Dia yang luar biasa sekali. Izinkan saya mau bilang kampung dulu ya. Anak-anak takut minum obat. Katanya pahit bikin leher mencekik. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya menyampaikan praktik baik. Baik, lanjut. Latar belakang mengikuti pembelajaran mendalam adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam sesuai tugas dan fungsinya. Jadi saya bersama rekan saya diamanatkan oleh kepala sekolah, padahal lagi libur ya Bapak Ibu, kita disuruh ikut pelatihan. Tapi namanya kita sudah diamanatkan, kita sudah harus mengikutinya. Yang kedua, guru dapat membangun kesadaran peserta didik menjadi pembelajaran yang aktif. Lanjut. Ya, ini dokumentasi yang pertama, yaitu di SMA 39 bersama rekan-rekan kelas saya dari kelas A, lalu dan juga teman kelompok saya. Selanjutnya, penghibasan berada di SDN Balai Lama 01 pagi bersama ibu kepala sekolah saya di dekat, Ibu Sularti SPD. Selanjutnya, ini OJT pertama di P4. Selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi OJT 2 yang kebetulan berlokasi di SDN Balai Kelapa 01 pagi, yaitu di tempat saya belajar. Untuk dokumentasinya silakan nanti Bapak Ibu bisa scan videonya, sudah ada di TikTok saya. Silakan selanjutnya. Lalu OJT 3 berada di SDS Angkasa 12 dan dokumentasinya juga sudah saya lampirkan berikut di barcode ada di YouTube saya. Selanjutnya, latar belakang pemilihan praktik baik. Di sini saya mengambil materi dari pendidikan Pancasila, yaitu pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan peserta didik dalam memahami bunyi dan simbol sila Pancasila. Selanjutnya, peserta didik memahami nilai-nilai Pancasila dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, permasalahannya, minat belajar peserta didik dengan usia kelas 1 cenderung berminat pada pembelajaran yang membuat mereka merasa senang. Pembelajaran yang menggunakan permainan membuat peserta didik lebih tertarik. Kebutuhan belajarnya, peserta didik membutuhkan pembelajaran yang bermakna. Tidak hanya bermain, tetapi juga mendapatkan manfaat dari permainan tersebut. Peserta didik juga menyebutkan contoh yang konkret sesuai dengan kehidupan nyata dan mudah dipahami oleh nalar seusia kelas 1. Jadi di sini saya menggunakan permainan truth order. Jadi sudah ada kartunya. Anak-anak nanti diberikan pertanyaan dan tantangan yang akan dilaksanakan oleh anak-anak itu sendiri. Selanjutnya, keadaan kelas sebelum menerapkan learning.
Prestasi murid, setiap peserta didik memiliki capaian target yang berbeda-beda.